Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Saya mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Dan hari ini kita mulai memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Semoga semangat kita untuk membaca, merenungkan, dan menghidupi nilai-nilai Injili menjadi semangat kita dalam hidup beriman setiap hari. Semoga kita sekalian sungguh-sungguh menjadikan sabda Tuhan menjadi pedoman dan penuntun hidup kita. Dan permenungan kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai dengan 27. Sekali peristiwa Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, penderitaan, kesulitan, kesusahan merupakan bagian yang melekat dalam hidup kita manusia. Namun, kita sering menolak realitas ini. Kita tidak menginginkan penderitaan atau kesusahan menimpa hidup kita. Petrus juga menunjukkan sikap yang sama. Petrus tidak mau menerima penderitaan, apalagi harus menimpa Yesus, gurunya. Yesus adalah Tuhan, sehingga tidak mungkin dia menderita. Allah hendaknya menghindarkan Yesus dari keadaan itu. Itulah kemauan Petrus. Karena itu, begitu Yesus selesai menyampaikan pengajaran tentang penderitaannya, Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Namun apa yang terjadi? Yesus memberikan reaksi yang cukup keras. "Hai iblis, enyalah engkau. Engkau batu sandungan bagiku." Satu jawaban yang keras dan mematikan. Petrus diam dan tidak berani berbicara lagi. Mengapa Petrus mendapat reaksi yang keras dari Yesus? Pernyataan Petrus merupakan reaksi manusiawi yang seringkali tidak mencerminkan kehendak dan rencana Allah. Petrus masih dikuasai
oleh pikiran manusiawinya sendiri, bukan pikiran dan rencana Allah. Kehendak manusialah yang menggerakkan hatinya, bukan kehendak Allah. Oleh karena itu, Petrus tidak bisa memahami alasan Yesus harus menanggung banyak penderitaan. Tapi sekalipun Yesus adalah Tuhan, ternyata dia tetap pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Tindakan Yesus ini didasarkan pada kehendak dan rencana Allah untuk menyelamatkan kita manusia. Tuhan pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Kita hendaknya menyadari bahwa Tuhan Yesus saja harus menderita, dan kita sebagai manusia biasa tentu rela menanggung penderitaan dan kesusahan dalam hidup ini. Kalau Yesus yang adalah Tuhan mengalami penderitaan, siap mengalami itu, maka sebagai manusia kita juga pasti mengalami nasib yang sama. Penyair Khalil Gibran menyatakan dalam Sang Nabi, sebagaimana biji buah mesti dipecahkan agar intinya terbuka merekah bagi curahan cahaya surya, demikian pun bagimu, kemestian tak terelakkan mengenal penderitaan dan merasakan kepedihan. Jadi, dengan penuh kejantanan, kita mesti berani menerima penderitaan dan kesusahan. Merasa susah itu biasa, namun berani menderita, itulah semangat kejantanan. Itu kata Seneca, jantan kalau berani menderita. Dan mengapa kita mesti menderita? Romo Sindonata dalam Anak Bajang Menggiring Angin mengatakan begini untuk kita. Di dalam penderitaan kita sendiri ada kebahagiaan sejati. Karena pada saat sunyi di mana kita sudah diasingkan dari keramaian ikhwal dunia dengan segala tawaran dan godaannya, kita sebenarnya mengalami hakikat kita yang sejati. Dan lebih dari itu semua, akhirnya kita berani menderita karena Yesus yang adalah Tuhan sudah menunjukkan keberanian untuk menanggung banyak penderitaan itu. Dan keberanian yang sama itu pula Ia berikan kepada kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, Yesus mengatakan kepada kita sekalian hari ini, barang siapa ingin mengikuti aku, dia harus menyangkal diri. Artinya, dia bukan bersandar pada pengertiannya sendiri, bukan fokus pada dirinya sendiri, tetapi pada rencana dan kehendak Tuhan. Misi Allah di dunia yang mau kita kedepankan, yakni mengasihi Tuhan dan sesama. Yang kedua, kita diminta memikul salib. Kita ambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Kita siap memakul salib-salib kita. Dan pada akhirnya kita mengikuti Yesus yang sudah memberikan kepada kita jaminan hidup kekal. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya di dalam Yesus, dan ketika kita ikuti Yesus, kita mempunyai hidup yang kekal.
Maka mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, berjalanlah dengan iman di jalan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.